Pada kesempatan kali ini, kami akan merangkum dan menceritakan seluruh kisah Arts Utakata sebagai Jinchuriki ekor 6. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Scene dibuka pada tengah malam yang memperlihatkan seorang gadis meniupkan gelembung dan tiba-tiba ia dipanggil oleh seorang pria dengan poni belah. Dan yang memanggilnya adalah seorang kakek yang bernama Tonbei yang baru saja mengirimi kabar melalui burungnya tersebut. Lalu di bawah ada 4 orang yang sedang melalui berbagai jebakan. Dan tujuan mereka adalah untuk mengambil jutsu terlarang dari klan mereka sesuai yang kakek bilang. Penghalang pun hancur dan mereka berempat berhasil menyusup. Lalu si Tonbei akan melawan mereka berempat, sedangkan 2 orang yaitu Takata, si poni belah, dan Hotaru pergi dari sana. Di sisi lain, Naruto dan teman-temannya baru saja pulang dari misi pencarian Sasuke. Sebagian dari mereka dipanggil ke Konoha untuk balik melapor. Dan hanya tersisa Naruto, Yamato, Sakura, dan Saylah yang akan menerima misi baru, yaitu melindungi klan Tsuchigumo ketika dalam bahaya. Sesuai cerita Tsunade bahwa dulunya Enno Gyoja pernah membuat perjanjian damai dengan Sandaime Hokage. Dan dulunya klan Tsuchigumo punya jutsu terlarang yang sangat berbahaya. Scene berpindah di mana Tonbei dikalahkan dengan mudah. Dan tim Naruto baru saja tiba. Di sini Sakura ditinggalkan untuk menjaga Tonbei, sedangkan sisanya pergi untuk mengejar Hotaru agar ia selamat. Lalu di sisi lain, Hotaru meminta Utakata untuk mengajarinya jutsu, dan ia pun menolak. Dan berlanjut pada flashback kalau dulunya Hotaru ditolong olehnya. Saat itu tentakel air jahat hendak menyerang Hotaru. Tapi untungnya bisa diselamatkan oleh Utakata berkat gelembung airnya, sekaligus membungkus penyerang tersebut dan akhirnya hilang. Si poni belah pun terkapar setelah menerima luka yang cukup serius. Kembali ke masa sekarang, Utakata paling benci dipanggil guru, karena itu ia sangat marah dan tibalah Naruto dengan kesalahpahamannya. Setelah itu Utakata pergi meninggalkan mereka setelah tahu misi dari Konoha adalah menjaga Hotaru sampai ke desa dengan aman. Lalu berlanjut di sebuah gubuk lusuh ada 5 orang yang sedang melakukan diskusi. Dan 4 orang tersebut adalah orang yang sebelumnya menyerang Tonbei dan mencari jutsu terlarang. Mereka adalah Akaboshi, Benten, Chushin, dan Nango. Dan 1 orang lagi yang masih rahasia wajahnya. Di sisi lain, hari sudah pagi, tapi si Hotaru menolak dikawal karena ia yakin dengan kemampuannya. Tim Naruto yang menyadari akan hal ini tentu saja tidak terima. Lalu mereka merencanakan untuk berpura-pura meninggalkan Hotaru dan memberinya lintah dari jutsu lukisan Sai. Hotaru yang ketakutan akhirnya meminta Naruto kembali untuk menjaganya. Di tengah itu, Hotaru berkata bahwa Utakata adalah orang yang paling penting dalam hidupnya dan merupakan sosok guru, sama seperti Naruto yang mengingat Jiraiya sebagai gurunya. Lalu berlanjut, lintah yang dilukis Sai terlalu banyak yang membuat Naruto risih. Dan dengan kode Naruto untuk berhenti malah salah kaprah. Dan akhirnya Naruto kejatuhan lintah super besar, tapi masih salah paham juga. Sai malah membuat hujan lintah. Di sisi lain, si poni belah bersantai di tengah hutan sambil mengingat masa lalu ketika menyelamatkan Hotaru. Saat itu ia dibawa ke kastil oleh Tonbei dan dirawat sampai ia sadar. Lalu Takata diminta oleh Hotaru untuk melatihnya agar ia menjadi kuat. Dengan keadaan memaksa akhirnya Hotaru berhasil. Latihan pertamanya adalah berdiri di atas air, tapi gagal dan malah kecebur. Tapi keesokan harinya Hotaru sudah berhasil. Tapi Hotaru masih belum diakui menjadi murid. Dan diberi latihan lagi kalau ia bisa menguasai elemen air maka ia lulus. Dan setelah setengah hari berlalu Hotaru langsung bisa menguasainya. Tapi Utakata, si malu-malu kucing, tetap saja belum bisa menerima Hotaru. Pada malam harinya Tonbei meminta Utakata untuk menjaga Hotaru. Tapi ia berkata enggak bisa karena masa lalunya, di mana saat itu gurunya menyiksanya dan merantai dirinya. Kembali ke waktu tidurnya, ia terbangun mendengar suara langkah kaki. Ternyata mereka adalah 4 orang sebelumnya. Utakata yang sadar akan hal ini mencoba menghentikan mereka, tapi berakhir gagal. Di sisi lain Hotaru sudah sampai ke desa, artinya misi Konoha sudah selesai. Tapi setelah Naruto pergi,
Ia kemudian berpikir lagi dan merasa ada yang tidak beres dengan desa tersebut. Lalu ia pun kembali, dan pada malam harinya sesuai firasat Naruto, si kepala desa menjebak Hotaru kepada 4 orang tersebut. Tapi Hotaru berhasil kabur, dan di hutan ia dikepung. Tapi tiba-tiba Utakata datang menyelamatkan Hotaru dan menjelaskan bahwa sebelumnya ia dengan mudah lolos dari jutsu 4 orang tersebut. Di tengah pengejaran, ada bos dari 4 bandit tersebut yang muncul. Ia berkata bahwa ia menemukan hal menarik, yaitu orang yang memiliki bounty 50 juta ryo. Lalu Naruto dan yang lainnya pergi untuk mencari Hotaru. Berikutnya Hotaru dan Utakata berada di dalam gelembung yang terbang di langit ketujuh. Dan akhirnya mereka mendarat di dekat sungai. Utakata dipuji atas penyelamatannya, tapi ia tak bisa menunjukkan rasa yang sebenarnya. Dan Hotaru menjelaskan kenapa ia memanggil guru Utakata, itu karena dulunya kakeknya Enno Gyoja adalah gurunya juga. Dan ia bertekad untuk menjaga peninggalannya. Dan ketika Utakata hendak pergi, Hotaru malah membuka bajunya. Utakata yang kuat iman langsung menutup matanya, tapi ternyata bukan itu maksud Hotaru. Ia langsung membalikkan badannya dan memperlihatkan apa yang ada di balik punggungnya. Di sela obrolan mereka, kabut mulai menghampiri. Ternyata ada Anbu Kirigakure yang mengawasi mereka. Dan seketika tentakel air berhasil mengambil Hotaru dan jutsu hujannya membuat Utakata tak bisa mengeluarkan jutsu apapun. Ternyata Anbu ini bertugas untuk menangkap Utakata atas kejahatannya dengan gurunya di masa lalu. Dan di tengah keadaan tersebut Naruto datang untuk menghentikan mereka. Dan mereka pun gelut. Tapi selang beberapa saat Tsurugi ketua Anbu datang dan menjelaskan. Yamato pun ikut negosiasi. Dan perjanjian pun dibuat. Bahwa Utakata akan dibiarkan dulu oleh Anbu Kirigakure. Selama misi menjaga Hotaru selesai, Anbu Kiri boleh mengejar Utakata lagi. Lalu Tsurugi berbicara empat mata dengan Utakata. Bahwa desa telah berubah. Ia menangkapnya dan membawanya ke desa pasti tidak akan terbunuh. Ia mempercayakan hal itu kepada Utakata. Tapi tetap saja Utakata menolak dan masih membenci gurunya. Karena sebelumnya Utakata berusaha dibunuh olehnya. Lalu berlanjut, tim Naruto dengan Utakata dan Hotaru melanjutkan perjalanan. Dan tiba-tiba Hotaru jatuh kesakitan. Ternyata itu karena efek jutsu terlarang yang ada di punggungnya. Pada malam hari di kastil, pemimpin badit menguping dan melihat percakapan Naruto dan teman-temannya. Di sana Naruto sangat marah kepada Tonbei karena membiarkan Hotaru menanggung beban itu sendirian. Tonbei menjelaskan sejarah klan Tsuchigumo kalau dulu klannya sudah terbagi 2 kelompok. Satu yang tinggal di desa dan satu lagi yang tinggal di pegunungan. Enno Gyoja memilih tinggal di pegunungan karena ia percaya bahwa klannya suatu saat nanti akan bangkit lagi. Dan untuk itulah ia mewariskannya ke cucunya Hotaru. Berlanjut, Tonbei juga menjelaskan bahwa jutsu terlarang itu bisa dilepaskan dari Hotaru. Tapi dengan syarat jutsu itu akan hilang selamanya. Hotaru yang tidak terima akan hal ini pergi meninggalkan mereka. Dan Naruto pun mengejarnya. Kembali ke masa lalu, Hotaru ingat betul dengan kakeknya yang begitu cinta dengan klannya. Untuk itulah ia sangat bangga dengan peninggalan kakeknya. Balik lagi, ternyata Hotaru pergi menuju ke makam kakeknya. Dan ia juga berkata kalau ada cara lain untuk membangkitkan kejayaan klannya. Yaitu seseorang yang bernama Shiranami, orang yang berasal dari klan Tsuchigumo juga. Dan ternyata Shiranami adalah orang yang menjadi pemimpin 4 bandit tersebut. Mendengar hal ini, Naruto langsung tancap gas mencari Shiranami. Pagi hari pun tiba, Naruto mencari ke seluruh penjuru tapi tidak ketemu juga. Sampai akhirnya ia bertemu dengan kakek-kakek yang mengetahui keberadaannya. Di sisi lain, Yamato dan yang lainnya bersiap untuk melepas jutsu terlarang Hotaru. Dan Utakata pergi menemui Tsurugi karena ia ingin memastikan bahwa gurunya tidak sejahat yang ia kira. Tapi ketika Anbu Kiri ingin menemui Utakata, mereka dihadang oleh anjing besar yang memiliki Rinnegan, yang tak lain adalah milik Pain. Berlanjut, Naruto yang datang ke gubuk ternyata dijebak, dan kakek sebelumnya adalah Shiranami yang menyamar.
Lalu ia berusaha untuk membujuk dan menipu Hotaru dengan iming-iming kejayaan klan Tsuchigumo bangkit kembali. Padahal ia hanya ingin menguasai jutsu itu sendirian. Hotaru yang berhasil menemui Shiranami akan mengirimi surat kepada Tonbei, tapi Shiranami menolak dan mengirimkan jutsunya untuk menghentikannya. Dan kebetulan surat tersebut melewati Utakata dan berhasil diselamatkan. Dan isi surat tersebut adalah perpisahan Hotaru dan Utakata merasa tak memiliki beban lagi. Yang sebenarnya saat itu Hotaru dibuat pingsan dan dibawa pergi. Lalu di saat bersamaan, Utakata bertemu dengan Naruto melawan 4 bandit tersebut. Dan akhirnya Utakata tahu kalau Shiranami adalah pemimpin kelompok ini. Dan ia dan Naruto pun langsung pergi mengejar Hotaru sampai ke desa. Saat itu juga Utakata teringat masa lalunya dengan gurunya yang begitu baik padanya. Mungkin selama ini ia salah paham bahwa gurunya benar-benar sayang kepadanya. Setelah mereka sampai ke desa, ternyata warga di sana sudah dikendalikan oleh Shiranami dengan jutsunya. Tapi untungnya bantuan tiba. Yamato, Sakura, dan Sai datang menolong hingga Naruto dan Utakata bisa mencari Hotaru. Berlanjut, ternyata Shiranami sudah mengendalikan Hotaru dengan kanji kontrol yang ada di lengannya. Ia menyatakan bahwa selama ini hanya ingin menggunakan jutsu terlarang untuk menguasai dunia dan kehancuran. Ritual pun dimulai. Semua cakra alam masuk ke dalam lubang yang ada di punggung Hotaru. Mengetahui hal ini, Naruto dan Utakata sudah tiba di sana. Di sini juga Shiranami menjelaskan kalau ialah yang membunuh ayahnya sendiri demi menguasai jutsu terlarang. Dan sebelumnya sudah berbohong kepada Hotaru bahwa ayahnya mati melindungi desa. Naruto dan Utakata yang hendak menyerang dapat dengan mudah dihentikan dengan jutsu Shiranami. Tapi Naruto dan Utakata adalah Jinchuriki. Mereka mempunyai cakra yang luar biasa banyak sehingga dapat membatalkan jutsu Shiranami dengan mudah. Dan berhasil menghajar Shiranami. Sungguh lemah penjahat satu ini. Tapi tentu saja Shiranami mengancam mereka bahwa mereka tak bisa berbuat apa-apa karena ialah yang mengendalikan Hotaru. Dan seketika jutsu terlarang diaktifkan dan menghasilkan ledakan yang cukup besar. Dan melihat ini, Hotaru jadi sedih dan sadar bahwa pilihannya untuk menjaga jutsu terlarang adalah kesalahan terbesar. Di lain pihak, Yamato dan yang lainnya bergelut dan berhasil menumbangkan 2 orang bandit. Lalu berlanjut, Naruto dan Utakata tak bisa tinggal diam. Ia akan berusaha menghentikannya lagi. Dan sekali lagi Shiranami dihajar oleh Naruto. Nah, Naruto yang panik melihat Hotaru tidak stabil mengancam Shiranami untuk menghentikan jutsunya. Tapi ternyata tidak bisa. Ini sudah di luar kendali Shiranami. Shiranami yang ketakutan melarikan diri dari pertarungan karena takut terkena ledakan. Akhirnya mereka membagi tugas. Naruto akan mengejar Shiranami sedangkan Utakata akan mencoba untuk menghentikan ledakan Hotaru. Di sini ia akhirnya mengingat dengan jelas masa lalunya bahwa gurunya sebenarnya ingin membuat Utakata terbebas dari rasa sakitnya sebagai Jinchuriki dan ingin melepaskan ekor 6 dari dalam dirinya. Dan dengan perasaan kuat Utakata, ia meminta bantuan kepada Rokubi untuk meminjamkan kekuatannya. Dan saat itu ia berhasil meredam ledakan Hotaru. Dan di dalam ingatan tersebut, Utakata bertemu dengan Hotaru yang menangis sedih atas keegoisannya selama ini. Tapi Utakata meyakinkan Hotaru bahwa percayalah pada gurumu ini. Di lain pihak, Naruto berhasil menghajar Shiranami untuk ketiga kalinya. Dan akhirnya ia pun tertangkap. Dan dari kejauhan terlihat ekor 6 alias Saiken berhasil menghentikan ledakan Hotaru. Dan jutsu terlarang pun sudah menghilang dari punggung Hotaru. Misi pun selesai. Pagi harinya di desa Tsuchigumo, Hotaru memilih tinggal di desa agar ia bisa menjadi guru juga dan banyak belajar lagi. Lalu Naruto dan teman-temannya kembali menuju ke Konoha. Dan Naruto teringat lagi bahwa gurunya Jiraiya sebagai ninja yang hebat. Di sisi lain, Utakata dan Hotaru kencan buta di tengah padang bunga, tempat pertama mereka bertemu, di mana mereka saat itu Hotaru diselamatkan. Dan Utakata menjelaskan bahwa ia akan menjadi guru Hotaru dan pergi bersama dirinya dengan satu alasan bahwa ia harus meminta izin dulu pada Tsurugi kalau ia bukan ancaman desa lagi. Dan Hotaru pun disuruh tinggal di sana untuk menunggu kepulangan Utakata. Berlanjut, Utakata yang datang ke tempat pertemuan tak menemukan apapun selain topeng yang memiliki noda darah.
Dan saat itulah Utakata bertemu dengan Pain. Mereka melakukan pertarungan sampai-sampai Utakata kalah telak. Dan di akhir hidup Utakata, ia meniupkan gelembung terakhirnya dan berkata tetaplah hidup Hotaru, sama persis ketika gurunya dulu mengharapkan dirinya untuk tetap hidup. Hotaru yang sedang berbaring menunggu kepulangan Utakata melihat gelembung berjatuhan dan melihat dirinya sendiri dari gelembung tersebut, tanpa tahu bahwa orang yang ia tunggu mungkin tak pernah kembali lagi. Dan selesai. Ya, begitulah kisah Utakata dalam dunia Naruto, dan ini adalah rangkuman dari arcs pelepasan ekor 6 yang berjumlah 8 episode. Jika ada pertanyaan dan tambahan, silakan komentar saja di bawah ya. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.